Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini adalah topik yang kedua ya, terkait dengan node RED. Pada topik yang sebelumnya atau pertemuan yang 11 kita sudah menginstall, mengenalai apa itu node RED. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih jauh mempelajari tentang node RED itu sendiri. Ya, ya kalau yang sebelumnya kita baru nyoba-nyoba membuat sebuah node RED di versi debugnya ya, atau belum ke visualisasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah eh, tampilan yang lebih interaktif untuk menampilkan sebuah data sensor atau memberikan perintah kepada aktuator yang nempel atau yang terinstall di ESP8266. Nah, tentunya kita ini ya, kita butuh sebuah komponen. Ya, kalau yang sebelumnya kita belum ada komponennya, kali ini nanti kita akan menambahkan sebuah komponen, namanya itu adalah node RED dashboard. Nah, artinya node dashboard ini sebuah komponen yang tinggal plug and play atau drag and drop ya ke worksheet atau flow di Node-RED kita. Di sana akan banyak sekali komponennya. Misalkan ada sebuah button, ada input tag, kemudian ada untuk visualisasi, ada chart, ada ini ya, gauknya juga ada, dan chartnya sendiri bisa milih, bisa ada yang lain, pie, kemudian donat juga ada. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di dokumentasi Node-RED, misalkan kita lihat ke GitHub-nya, kemudian, nah ini ini bisa diganti nggak ya ini, biar nggak gelap. Oke, baik, baik. Ini mana gantinya? Oh, setting appearance ya. Ini nggak usah gelap, nggak kelihatan soalnya. Setting mana ini? Oh, ini setting appearance biar nggak gelap GitHub-nya. Dari ini aja. Kalau ini gimana? Nah, seperti ini. Oke, baik lagi ke ini. Loh, kok balik lagi? Oke lah, nggak apa-apa. Kita lihat ya, kalau di Node Direct Dashboard. Nah, ini nanti ininya ya, ini komponen yang akan kita gunakan di dalam Node-RED kita. Nah, sebenarnya sudah karena kita sudah menginstal Node-RED, otomatis nanti kita tinggal menjalankan 1 kali 2 perintah untuk installnya. Ada 2 cara ya di sana. Kalau lihat rekan-rekan di di praktikumnya, bisa yang pertama itu menggunakan perintah npm, kemudian yang kedua bisa menggunakan perintah menu-menu palette, kemudian ditambahkan dashboard. Oke, itu caranya. Nah, kemudian saya akan coba masuk ke dalam ininya, ke dalam Node-RED-nya. Ini bisa dibaca ya di sini ya. Ini dokumentasi lengkapnya ada di Node-RED dashboard. Nah, di sini ya tentunya kita harus install Node-RED ya. Nah, ini ada bisa menggunakan npm i atau npm install atau dari menu-menu palette. Nah, ini kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini ada beberapa. Jadi ini nanti bisa membuat sebuah website dengan Node dashboard ini. Oke, nanti kita ini aja ya. Ini dokumentasinya bisa lihat di sini. Oke. Ya, kita masuk ke Masuk ke ininya dulu aja. Konsol kita, AWS kita.
Ini saya ada di sini, kemudian saya coba ini ya, saya coba SSH dulu masuk. Ini bener-bener dari fresh ya. Ini saya belum ada Node-RED-nya. Itu nah, kalau kita lihat npm-nya punya saya belum ada nih, karena baru buat instan. Nah, oke. Sudo apt get update dulu aja, biar update repositorinya. Ini sebenarnya saya mulai dari yang sebelumnya. Oke. Saya tak nyoba dulu install. Nah, saya belum install soalnya. Oke, itu ya apt. Saya belum install, tapi nggak apa-apa, cepet ini kok. Harusnya sih cepet. Kalau sudah, ini saya nyoba ngulang install Node-RED-nya dulu, biar memang benar-benar dari fresh. Kalau yang sudah nggak perlu sih yang langkah ini. Yang langkah ini nggak perlu, atau bisa ngikuti modulnya ya di sini. Bisa menggunakan komen perintah npm atau langsung install ke dari menu palette, kemudian manage palette, kemudian di sana diinstal dashboard. Oke, ini belum selesai. Oke, ini saya install Node-RED-nya. Oke, sudo apt install npm. Oke, yes. Nah, ini saya siapkan dulu. Jadi dengan Node-RED ini, Node-RED dashboard, kita mau benar-benar akan membuat sebuah website ya, website. Dan dia sudah responsif juga. Artinya ketika nanti dibuka di komputer, di laptop dengan resolusi yang berbeda atau di handphone, nggak masalah, dia tetap responsif. Nah, artinya ini adalah sebuah platform yang sangat mudah sekali, dan yang menguntungkan adalah kita benar-benar tidak perlu embed library di ESP kita. Artinya sangat ada beberapa platform yang dia ketika kita menggunakan suatu platform IoT, kita juga harus menanamkan library, harus import library di ininya kita, di programming kita. Kalau ini enggak. Kalau ini hanya ya seperti biasa. Yang penting dia konsepnya kan adalah memanfaatkan input output atau protokol untuk berkomunikasi. Misalkan di situ ada HTTP, kemudian ada MQTT juga ada. Nah, ini sudah ya. Harusnya di Node-RED-nya sudah jalan sih. Node-RED-nya sudah jalan, portnya juga sudah saya open. Oke. Nah, kalau kita lihat ls-a. Nah, di sini kan ada ini ya, ada pwd s-al. Harusnya di sini sih ada ls Node-RED, harusnya sih ada sih. Oh, kok nggak ada ya? ls-al. Oke, yaudah. Kalau dari sini sih harusnya, nah ada folder instalasi Node-RED sih di sini. Di home directory ls-al. Oh, mungkin harus logout dulu ya. Tapi ya wes,
kita jalankan aja Node-RED kayak gini. Oke, ini Node-RED-nya jalan, kemudian saya kembali lagi ke instance tadi. Ini, kemudian paste 18880. Nah, ini udah jalan harusnya Node-RED-nya. Oke, ya ini agak lama loadingnya. Oke, nah kira-kira tadi kita tahu ya, defaultnya seperti ini, tidak ada kategori dashboard ya. Nah, ketika kita menginstal dashboard, nah caranya begini. Ini yang cara kedua yang menggunakan menu manage palette. Nah, kemudian di sini ada dua tab, ada nodes dan install. Nah, nodes ini berarti yang sudah terinstall. Nah, kita kalau mau menambahkan sebuah palette, berarti kita di sini di tab install, kemudian kita ketikkan apa yang mau diinstal. Misalkan dashboard. Nah, dashboard. Nah, kemudian pilih yang Node-RED dashboard ya, sesuai dengan job sheet-nya palette, kemudian tombol install, pilih yang Node-RED dashboard. Nah, kalau sudah pilih install. Nah, ini kalau untuk open information, tapi kita langsung saja install ya. Informasi harusnya nanti kalau informasi mungkin merujuk ke sini. Nah, oke, tunggu sampai. Nah, ini sudah selesai. Sudah ada notifikasi, kemudian kita close. Ini kita lihat. Nah, di sini sudah muncul kategori dashboard, kemudian ada button, drop down, dan segala macamnya. Sampai sini sudah bisa terinstall. Kemudian ngapain ini? Oke, nah kita lihat ya. Nah, kemudian caranya membuat dashboard. Ini misalkan home. Nah, untuk membuat dashboardnya, kita lihat di sini ada tab dashboard ya dari menu ini. Dipilih dashboard. Oke, nah ini adalah beberapa konfigurasi untuk website kita. Nah, misalkan di sini title-nya apa, kita lihat kalau di job set apa. Oke, di sini itu ada nggak ini judulnya apa? Oh, belum ada ya. Oke, judulnya kok nggak ada di sini. Oh, IoT Polynema ya. IoT Polynema. Berarti kita buat di sini misalkan IoT Polynema, kemudian layoutnya ada apa aja. Layoutnya itu dashboard. Oke, yang pertama itu home. Kita buat yang pertama itu, nah ini ditambahkan tabnya, kemudian kita edit namanya yaitu home. Oke, home. Nah, kita juga bisa menambahkan menambahkan sebuah ikonnya bisa menggunakan material design yang Android atau menggunakan font Awesome ya, dan weather icon. Bisa kita menggunakan ini, coba. Oke, kita lihat ya. Menggunakan ini, kalau home itu gini. Home. Nah, home berarti kan seperti ini. Kita lihat cara menyambung seperti apa. Berarti fa.home. Berarti kita ketik aja di sini. fa.home. Namanya home, kemudian ini diupdate, terusnya nanti berubah di sini jadi home. Kemudian home-nya sudah. Oke. Nah, kemudian pada itu kan tadi kan menunya, kemudian ada namanya sistem menu atau group. Ditambahkan di sini. Nah, ini kan nanti akan muncul menu ini, kemudian kita buat sub menu atau di sini namanya group.
Group. Oke, belum nambah. Nah, group kemudian seperti biasa diedit. Namanya ini input. Ini adalah tabnya, menunya. Kemudian itu collapse itu maksudnya bisa diklik, dia bisa mengecil, bisa membesar. Kita klik aja misalkan. Oke. Selanjutnya apalagi ini home input sudah. Kemudian dibuat juga output ya. Kemudian outputnya juga sama, caranya sama. Klik sini, tambahkan ini, kemudian edit. Di sini namanya output. Ini bisa collab juga. Oke, sudah. Kemudian cari namanya node atau sebuah suite ya, suite. Kemudian konfigurasinya disesuaikan. Kita buat namanya suite. Namanya suite, kemudian home input suite lampu, SW lampu ya. Ini di double klik biar muncul propertiesnya. Ini adalah tadi apa ya, suite lampu apa ya, saya lupa. Suite lampu, SW lampu, suite lampu, SW lampu. Nah, ini kalau misalkan ikonnya mau diganti ya silakan. Yang nanti menggunakan tadi supportnya. Ini default aja. Tooltip kalau misalkan disorot nanti dia akan muncul informasinya. Kalau sudah dan kemudian tambahkan node tag, kemudian disesuaikan ininya, disesuaikan hasilnya. Node tag, tadi apa propertiesnya, hasil, label hasil. Nah, ini tapi di output, kemudian namanya LB hasil. Label hasil ini nanti akan muncul di website, kemudian kemudian untuk yang name ini nanti akan muncul di flow-nya. Kalau label ini nanti akan muncul di browser, sedangkan name-nya ini nanti akan muncul di flow-nya. Nah, ininya ya, apa namanya, letaknya, posisinya sudah bisa milih kita. Misalkan saya menggunakan yang label itu adalah hasil, berarti value-nya apa? Nanti on atau off seperti itu. Kita lihat. Oke. Kemudian kalau sudah done. Oke, saya ulangi lagi yang ini ya. Nah, di sini ada ini ya, ada sebuah message. Kita tahu ya bahwa ketika untuk membuat agar suatu node bisa ngobrol, dia itu ada namanya object message. Object message ini ada topiknya, ada payloadnya, bentuknya JSON. Nah, kalau untuk yang di sini berarti nanti dia bisa menggunakan topik dengan topiknya apa, dan on payload ini maksudnya ketika dia posisinya on maka dia nilainya adalah true. Off payload berarti dia posisinya nilainya ketika off dia akan false. Itu ketika nanti di passing atau dilewatkan ke node selanjutnya, dalam hal ini adalah label hasil. Oke, nah message payload berarti ini hasil dari mana ya? Hasil dari SW atau suite lampu. Oke, sampai sini sih sudah ya. Oke, kalau sudah berarti langkah selanjutnya adalah dilakukan deploy ya. Dilakukan deploy. Oke, kita deploy. Oke, sukses. Kemudian kita akses. Nah, untuk aksesnya itu sama seperti ini, tinggal di new tab, kemudian tambah /UI.
Oke, nah di sini sudah ada ya. Sudah ada nih. Sudah ada lampu kalau di switch. Nah, true. Yang dimaksud collapse ini. Oke. Nah, oke, nah kemudian oh misalkan kita mau ngeset temanya ya. Temanya itu bisa di sini. Misalkan custom fontnya saya ubah deh menggunakan Georgia misalnya atau Gil atau ya. Ini kemudian jangan lupa di deploy. Harusnya langsung refresh. Nah, oke, kira-kira seperti itu gampang ya. Artinya ini tinggal klik aja tapi harus tahu propertiesnya masing-masing. Oke, sampai sini sudah selesai praktikum yang pertama. Kemudian ada pertanyaan, silakan nanti dijawab. Gitu aja. Nah, kemudian nah di sini kalau pertanyaannya ya, di sini tadi kan tahu bahwa untuk apa namanya? Untuk hasilnya di sini, ini hasilnya kan false dan true ya. False dan true. Jadi gimana caranya ini bukan false dan true, tapi nyala atau mati. Nyala atau mati. Caranya gimana? Caranya gimana? Nah, eh di, kita tahu ya bahwa di sebuah apa node ya di dalam node di sini ada namanya function. Function ini adalah untuk script. Kalau di sini di dokumentasinya adalah JavaScript function to run again the message being received by the node. Artinya kita bisa membuat sebuah JavaScript file, sebuah fungsi untuk menjalankan ini ya, message. Misalkan dari message SW lampu kemudian nanti diolah hasilnya dilempar lagi ke LB hasil. Gitu. Itu untuk apa fungsi function ini sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin mengubah sesuatu sesuai dengan kebutuhan tentunya. Dan ini adalah JavaScript fungsi atau fungsi JavaScript. Oke, mungkin itu untuk untuk pertanyaannya. Nah, kemudian kita tugasnya kita yang lebih advance lagi. Kita tugasnya adalah membuat sebuah ini ya, membuat sebuah website ya, membuat website seperti ini kira-kira. Ini ada kalau ini apa namanya? Kalau ini adalah namanya tab ya, tab room control. Nah, ini ada namanya slider ya. Ketika di slide berarti dia akan muncul. Oke, ini ada lampu ini berarti ada dua grup, lampu dan AC. Nah, bautnya ini silakan diisi terserah. Nah, home-nya seperti ini. Nah, ini ada tiga grup, lobby, kajur, ruang dosen. Oke. Nah, ini untuk tugasnya semoga rekan-rekan nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ini sudah ada deskripsinya, nanti tinggal apa namanya lompat ke sini aja lihat seperti apa hasilnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mengikuti videonya dengan mudah. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.